Nah, sekarang siapkan buku Alkitab halaman 58 dan coret-coretan. Bumar juga bawa coret-coretan loh, coret-coretan dan buku tulis. Ya, buku tulis ya. Oke. Supaya menghemat kuota, videonya Bu Mawar off ya. Oke. Langsung kita mulai saja, langsung Bu Mawar present. Oke. Apakah anak-anak sudah bisa melihat paparan materi dari Bu Mawar yang ada tulisan indikator dan 8? Sip. Sudah. Oke, sip. Ya. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan fokus di 2 indikator ini. Yang pertama, indikator 4, menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung bilangan cacah. Yang 8, indikator 8, menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat. Nah, masalah penalaran ini yang dimaksud adalah soal cerita. Nah, soal cerita yang melibatkan operasi hitung bilangan cacah atau bulat, ya. Jadi kemarin kan kalau anak-anak dapat soalnya kan langsung tuh seperti ini. Nah, langsung seperti ini, hasil dari negatif 10.926 dibagi 18 kali 4 negatif 849. Seperti itu, langsung dihitung. Nah, kalau masalah penalaran, namanya saja penalaran. Dinalar. Nah, jadi nanti anak-anak akan mendapatkan soal cerita. Nah, anak-anak diminta untuk memahami terlebih dahulu. Kita memakai penalaran kita, pakai logika kita. Ini maksudnya gimana ya? Apakah harus ditambah? Apakah harus dikurangi? Apakah harus dikali atau dibagi? Nah, rumus ini, operasi hitung ini itu yang membuat rumus anak-anak sendiri. Ya, kalau tadi kan langsung ditambah, kali, bagi, kurang gitu. Kalau ini enggak, anak-anak yang menentukan apakah ditambah, dikurangi, dikali, dibagi. Makanya soal masalah penalaran ini lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada yang kemarin. Nah, mari hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana sih menyelesaikan masalah penalaran tersebut. Nah, biasanya untuk operasi hitung bilangan cacah dan bulat itu terkait dengan yang pertama soal tentang suhu-suhu. Soal tentang suhu sama soal tentang apa ya, hitung-hitungan kayak memakai keranjang atau plastik seperti itu. Nah, yang paling sering tuh yang tentang suhu. Nah, konsep tentang suhu yang perlu dikuasai ada di halaman 58. Coba dicek halaman 58 yuk. Dibuka halaman 58. 58 tentang konsep tentang suhu yang perlu dikuasai. Nah, anak-anak harus memahami bahwa yang ini ya, oke, Bu Mawar bold ini. Nah, anak-anak sudah bisa melihat ya. Suhu di bawah 0 atau di bawah titik beku itu berarti negatif. Misalnya, suhu 5 derajat di bawah 0 itu berarti sama dengan negatif 5. Paham ya? Coba. Kalau ini siapa ya yang ramai sekali ini? Sebentar. Ya, anak-anak pastikan ya, kalau misalnya suasananya sedang ramai, di mute soalnya terdengar di semuanya. Oke, sekarang ini. Suhu di bawah 0 atau di bawah titik beku berarti negatif. Seperti tadi yang Bu Mawar misalkan, contohkan. Suhu 5 di bawah 0 itu berarti sama dengan negatif 5. Suhu 5
Di bawah titik beku itu berarti negatif 5. Sekarang coba, suhu 10 di bawah 0 itu berarti berapa? Sama dengan berapa anak-anak? Yuk salah satu. Sama dengan Negatif berapa? 10. Negatif 10. Suhu 15 di bawah titik beku itu berarti berapa? Negatif 15. Negatif 15. Pintar. Paham ya nanti kalau ada soal seperti itu. Oke, pintar. Nah sekarang konsep yang kedua. Suhu mengalami kenaikan berarti ditambah. Berarti ditambah. Nanti kalau ada soal misalnya tentang apa ya, daging. Suhu daging mengalami kenaikan, berarti naik. Hitungannya ditambah. Nah, kebalikannya, kalau suhu mengalami penurunan berarti dikurangi. Ya, sebentar. Nah, suhu mengalami penurunan berarti dikurangi. Misal nih, Bu Mawar membungkus apa? Mau buat air es di plastik. Nah kan Bu Mawar bungkus tuh, Bu Mawar masukkan ke freezer. Nah, kalau Bu Mawar masukkan ke freezer tuh esnya lama-lama membeku kan? Nah, suhunya itu berarti mengalami penurunan. Nah, di operasi hitungannya kalau ada soal yang modelnya seperti itu, berarti harus dikurangi. Ya, berarti harus dikurangi. Paham ya? Kalau mengalami kenaikan berarti ditambah, kalau mengalami penurunan berarti dikurangi, gitu. Konsep yang terakhir yaitu kita berbicara tentang selisih. Selisih itu artinya perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan suhu A dan suhu B itu berarti mencari selisih. Selisih itu apa? Ya perbedaan, gitu ya. Jadi selisih sama dengan perbedaan. Nah, cara mencari selisih kalau ada pertanyaan tentang selisih atau perbedaan, caranya gimana? Suhu besar dikurangi suhu kecil atau nilai besar dikurangi nilai kecil sehingga hasilnya selalu positif. Jadi kalau diminta untuk mencari selisih atau perbedaan, itu hasilnya selalu positif, tidak mungkin negatif. Tuh, ada 4 ya, 4 konsep yang anak-anak harus pahami tentang suhu. Nah sekarang, soal yang berkaitan tentang suhu itu gimana sih? Pasti ada suhu mula-mula, itu suhu awal. Mengalami kenaikan berapa derajat, terus suhu akhir berapa. Atau suhu awal berapa derajat, terus mengalami penurunan, kayak kita buat es itu kan mengalami penurunan, terus suhu akhirnya berapa. Suhu mula-mula, terus ada suhu akhir, selisihnya berapa. Itu soalnya. Atau data satu misalnya Bu Mawar punya es, suhunya 0 derajat. Terus Bu Mawar punya teh hangat, suhunya 40 derajat. Itu data 2. Selisihnya berapa? Besar kurangi kecil. Kayak gitu. Ya. Nah, yang tadi tipe-tipe soalnya ada 4 seperti ini. Nah, kita akan mencoba menggunakan konsep ini di soal. Coba. Sudah siap ya? Bumar ada 4 soal yang akan kita bahas hari ini. Oke. Yang pertama, soal yang pertama. Anak-anak bisa melihat ini? Bisa melihat ya? Bisa. 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 Suhu es batu. Jadi anak-anak, yuk ketika kita soal cerita harus membayangkan dulu. Suhu es batu, jadi ada es batu 8 derajat Celcius di bawah 0. Suhu air hangat 70 derajat Celcius. Perbedaan suhu es batu dengan air hangat adalah, coba ini ada 3 kalimat.
Yang pertama, kita pahami dulu yang ini. Suhu es batu 8 derajat Celcius di bawah 0. Itu berarti gimana? Ayo. Suhu es batunya berapa? Negatif 8. Pinter. Pinter. Iya, betul. Di bawah 0 itu berarti negatif. Berarti dari kalimat pertama, ini bisa Bu Mawar ringkas jadi suhu es batu sama dengan 8 ini aja. 8 derajat Celcius. Paham ini? Kok 8 derajat? Negatif 8 derajat Celcius. Paham dengan konsep ini? Paham. Kalimat kedua, anak-anak. Kalimat kedua. Suhu air hangat 70 derajat Celcius. Apa yang diketahui di sini anak-anak? Informasi apa yang anak-anak dapatkan? Gimana? Yuk, fokus yang ini, per kalimat ini. Nih. Ini apa yang anak-anak dapatkan di sini? Informasi apa? Suhu air hangat. Iya, betul. Suhu air hangat. Ini sama dengan 70, bentar ya. 70, malah keluar habis bentar. Berarti ini ada data 1, data 2. Jadi kan konsepnya seperti ini ya, data 1, data 2. Terus perbedaan. Yo anak-anak, Bu Mar tadi sudah memberitahu. Perbedaan itu berarti mencari apa? Selisih. Perbedaan atau selisih. Ini ya, Bu Mar kasih seperti ini. Selisih sama dengan titik. Ini kan yang ditanyakan, ya enggak? Nah, sekarang kita lihat tadi, selisih tadi konsepnya apa? Kita lihat lagi, konsepnya tadi selisih berarti nilai besar dikurangi nilai kecil. Iya, berarti kita menentukan dulu yang besar yang mana, yang kecil yang mana. Kan ada 2 data. Ada suhu es batu, data pertama, sama data kedua, suhu air hangat. Coba tentukan dong, Pengus Mar, dibantu dong. Ini yang data yang besar yang mana? Negatif 8 apa yang 70? Suhu air. Suhu yang air hangat ya. Berarti ini, iya. Berarti ini kan boleh Bu Muar katakan B. B itu besar. Yang ini berarti kecil. Nah, betul. Nah, sekarang berarti kan sama dengan rumusnya besar dikurangi kecil. Nah, berarti berapa ini? Besarnya tadi ya udah ditulis aja. Besarnya berapa anak-anak? 70 derajat Celcius. 70 derajat Celcius. Oke. Umar langsung 70 gitu aja ya. Terus rumusnya apa? Dikurangi atau ditambah kalau selisih? Dikurangi. Kecilnya berapa? 8. Nah, betul. Harus seperti ini ya. Negatif 8. Kayak gini. Nggak boleh loh misalnya 70 dikurangi 8. Karena negatif 8 kayak gini. Ini salah. Ini konsep yang salah. Ini dari rumus kurang dikurangi. Kecil negatif 8. Sama persis ini negatif 8. Nah, sekarang ada kurung. Seperti materi yang sebelumnya kalau ada kurung tuh diapakan? Diselesaikan dengan mengalihkan. Nah, 70
Negatif kali negatif. Jadi apa? Positif. Positif. Tandanya berbeda. Ini negatif, negatif jadi positif. Tambah 8. Sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 78. 8. Satuannya apa kalau suhu? Derajat Celcius. Celcius. Pinter. Berarti ini nah, seperti ini. Jadi selisih atau perbedaan ya. Perbedaan suhu es batu dengan air hangat adalah 78 derajat Celcius. Sudah selesai. Gampang kan? Gampang ya anak-anak? Gampang. Oke, yuk coba. Ini anak-anak sudah mencatat belum? Sudah. Sudah, ada yang belum? Ada yang belum? Oh, belum. Oke, Bu Mar beri waktu untuk mencatat ya. Bu Mar beri waktu 3 menit untuk mencatat. Yuk. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Sudah? Belum. Oh, belum. Sedikit, Oke. Bu. Ya, ya, Bu Mar tunggu. Ya, yang sudah ditunggu, temannya yang belum ditunggu dulu ya. Sudah ya? Yuk, kita sekarang ke soal yang B, soal yang kedua. Tipe soalnya seperti ini. Benar. Yang B.
Nih. Sekarang anak lihat. Rina memasukkan air bersuhu 20 derajat Celcius ke dalam kulkas. Setiap jam, suhu turun 2 derajat Celcius. Suhu air setelah 10 jam di dalam kulkas ada titik-titik derajat Celcius. Yuk kita bayangkan. Ada anak yang namanya Tina atau temanmu lah yang namanya Tina. Memasukkan air ke dalam kulkas. Coba kalau memasukkan air ke dalam kulkas, airnya itu lama-lama suhunya naik apa turun? Turun ya, turun ya. Ada dia yang bilang naik, salah kalau naik. Naik itu berarti kan semakin hangat. Kalau turun itu berarti suhunya semakin dingin. Kalau air kita masukkan ke dalam kulkas, terutama ke dalam freezer, ya lama-lama tidak hangat dong, tapi lama-lama jadi dingin. Makanya jadi es, ya kan? Nyes. Nah, sekarang memasukkan air bersuhu 20 derajat Celcius ke dalam kulkas. Berarti ini suhu apa? Akhir apa mula-mula? Atau kenaikan? Mula-mula. Suhu Mula-mula. Betul. Ini yang tadi soal yang Bu Mawar dan Pak Fian berikan di Google Classroom ya. Sudah anak-anak kerjakan, Pak? Sudah ya. Nah, sekarang kita cek apakah anak-anak sudah mengerjakan soal dengan benar atau belum? Sudah memahami soal dengan benar atau belum? Nah, dari kalimat pertama ini kita mendapatkan informasi yaitu suhu mula. Suhu mula. Suhu mulanya berapa? Di sini apakah ada keterangan di bawah 0? Apakah ada keterangan di bawah 0? Tidak. Tidak. Berarti kan seperti ini aja. 0. Seperti ini aja. Iya. 20 derajat Celcius. Oke, bentar. Ada kereta. Ada iklan lewat. Bentar ya. Dah. Oke, dari kalimat pertama, Bu Mar ulangi, dari kalimat pertama kita mendapatkan informasi yang diketahui ya, suhu mula atau suhu awal, ini boleh mula, boleh awal ya, 20 derajat Celcius. Nah sekarang dari kalimat kedua, setiap jam suhu turun 2 derajat Celcius. Setiap jam. Kalau setiap jam itu berarti berapa jam? Setiap 1 jam. Setiap 1 jam, pinter. Kalau setiap 2 jam berarti 2 jam. Setiap 3 jam berarti 3 jam. Tapi kalau setiap jam berarti setiap 1 jam. Nah, berarti dari kalimat kedua ini, coba lihat ini. Ini turun apa naik? Suhu turun, berarti turun gitu ya. Berarti setiap 1 jam ya turun 2 derajat Celcius. Ya kan? Nah, udah paham ya ini ya, 1 jam turun 2 derajat Celcius. Nah, sekarang pertanyaannya. Paham. Suhu air setelah 10 jam di dalam kulkas ada derajat Celcius. Kalau air itu kita masukkan ke kulkas, kita diamkan selama 10 jam, itu berubah nggak? Berubah bentuk, berubah suhu, jadinya derajatnya itu tidak sama dengan 20 derajat, pasti mengalami perubahan. Nah, perubahannya berapa derajat? Kita hitung. Tugasnya kita menghitung di sini. 10 jam sama dengan turun berapa? Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang turun berapa? Nah, kita
Kita cari turun berapa? Turun sama dengan caranya gimana? Caranya itu menggunakan rumus ditanyakan per, bentar ya. Diketahui, ini ditanyakannya kayak gini. Itu kali, bentar. Kali, sebentar Mbak. Kali diketahui. Rumusnya ini. Rumus ini nanti berlaku sampai rumus-rumus yang lainnya. Nih, penurunan, kenaikan rumusnya kayak gini. Yang ditanyakan per diketahui kali diketahui. Maksudnya gimana tuh Bu Mawar? Kok ditanyakan terus diketahui? Nah, ini menggunakan informasi yang ini. Ini Bu Mawar kasih gambar. Bentar ya. Home. Bu Mawar kasih ini. Nah, kita menggunakan informasi yang Bu Mawar kuning-kuning ini. Jadinya berapa ya Bu Mawar? Ingin kita lihat ya. Yang ditanyakan, ini kan yang ditanyakan ini toh. Apa yang diketahui ini? 10 jam toh. Berarti di sini ditulisi 10 jam. Paham? Paham? Paham. Nah, kali habis. Bentar. Sebentar anak-anak, sebentar. Bu Mawar ada ini. Maaf ya anak-anak, Bu Mawar ada keperluan. Tadi 10 jam, paham ya? Yang ditanyakan kan 10 jam ini. 10 jam, terus per. Yang diketahui berapa? Yang diketahui. Nah, sekarang kita lihat. Kalau atasnya jam, bawahnya juga jam. Di sini yang jam mana? 1 jam toh, berarti 1 jam. Kali yang diketahui berapa di sini? 2 derajat Celcius. Iya, derajat Celcius. Terus ya udah kita coret-coret. Bentar. Bumar pakai manual ini ngetiknya. Nah, kita coret-coret sebentar. Bumar pakai pena dulu. Kita coret-coret. Jam coret. Paham? 10 bagi 1. Ini gampang banget. 10 bagi 1. 10. Jadi kan 10. Siapa yang 20 tuh? 10. Nah, berarti kita lihat. Kembalikan lagi. Ini kan berarti tinggal gini tak? 10 kali 2 derajat Celcius. Gini tak? Berarti berapa ini? 20 derajat Celcius. Nah, ini baru penurunan. Padahal ini yang ditanyakan apa? Apakah penurunan? Yang ditanyakan di sini apa? Suhu air setelah 10 jam di dalam kulkas ada titik derajat Celcius. Ini kan suhu akhir. Iya kan? Suhu akhir. Suhu akhirnya berapa setelah mengalami penurunan? Kalau suhu akhir itu berarti mengalami penurunan berarti suhu awal. Kalau turunnya berarti dikurangi ditambah. Suhu akhir. Dikurangi, kok di suhu akhir? Suhu awal dikurangi turun atau penurunan.
Awalnya tadi berapa? 20. Suhu awalnya berapa? 20 derajat Celcius toh? Dikurangi penurunannya berapa di sini? 20 juga toh? 20. Ya, 20. Gitu. Ini asalnya sebentar. Ini itu suhu awal itu asalnya dari sini. Bu Margarisi. Tuk. Nah, ini suhu awal. Kalau yang penurunan itu asalnya dari sini. Paham? Paham ya? Paham. Kalau sudah, bentar. Kalau sudah, ketemu deh. Nah, sekarang 20 dikurangi 20 itu berapa, anak-anak? 0. 0 derajat Celcius. Berarti suhu air setelah 10 jam dalam kulkas ada 0 derajat Celcius. Paham? Paham. Paham. Oke, ada pertanyaan yang tipe soal nomor 2 ini? Tidak. Oke, Bu Mar, beri kesempatan mencari. Ya, Bu Mar, beri kesempatan. Hampa. 2 menit aja ya, jam 9.39 kita masih ada 2 soal lagi, lebih cepat. Yuk. Udah, Bu. Udah, Bu. Izin keluar. HP-nya mau dipakai. Ya, mau dipakai ya, beli. Lama. Halo, ini dari sini. Ia menyiapkan segelas air bersuhu 13 derajat Celcius. Nah, dari sini, coba kita lihat.
Halo? Halo, bisa mendengarkan suara Ibu Mawar? Oke. Jadi sini. Sudah baca ya anak-anak ya? Ini soal 2 tahun yang lalu di USD. Yuk coba kita bahas bersama-sama. Ia menyiapkan segelas air bersuhu 13 derajat Celcius. Ini berarti suhu awal, atau suhu penurunan, atau suhu penaikan, atau suhu akhir? Suhu awal. Suhu awal. Oke, kita lihat. Suhu awal. Lebih cepat ya kita ya. Suhu awal sama dengan 13 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya, ke dalam air tersebut dimasukkan es batu sehingga suhu air turun 19 derajat Celcius. Dari sini infonya apa berarti? Suhu Infonya air. apa? Suhu air. Nah, 19. turun atau mengalami penurunan sama dengan 19 derajat Celcius. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Coba kalau kalian punya es teh, terus nggak kalian segera minum, terus lama-lama itu dingin apa malah semakin hangat? Semakin hangat. Nggak sedingin tadi toh. Nah, berarti selama di tempat terbuka suhu air naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Berarti kenaikan, ya enggak? Bentar-bentar. Naiknya berapa itu? 4 menit. Setiap 4 menit. Gini toh? Naik berapa? 3 derajat Celcius. Bener kayak gini? Kayak gini? Ya, baru bisa tulis ini ya. Ada penurunan 19 derajat, tapi ada kenaikan juga. Setiap 4 menit naik 3 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, suhu air setelah 12 menit. Ini, nah, sekarang caranya gimana? Logika dulu, diapakan dulu ini. Menurut anak-anak diapakan dulu ini? 13 kurang 19. Betul. Kan kita lihat, kita runtut dulu. Oh, ada air dikasih es. Berarti kan dicari dulu itu suhunya berapa. Ya enggak? Dicari dulu suhunya berapa. Berarti suhu air ya setelah turun, gitu kan? Sama dengan berapa? Gimana caranya? Kalau turun itu berarti ditambah atau dikurangi? Dikurangi, berarti 13 derajat Celcius dikurangi 19 derajat Celcius. Berapa ini? Negatif 6 derajat Celcius. Negatif 6 derajat Celcius. Ada yang bingung ini negatif 6? Pakai jendelanya. Jendela jangan lupa pokoknya kemarin. Kalau misalnya lupa, kita lihat sekarang. Adakah yang lupa? Nih, buka kita pakai jendela. Ini 13, ini 19. 19 lebih gede, berarti ini tarik sini. 13. 6. Karena di jendela negatif, berarti negatif 6. Ya, benar ya tadi jawaban temanmu ya. Oke. Sekarang, setelah ini, berarti gimana? Aduh. Bentar ya, ini keluar gini dulu. Nah, keluar gini kan. Setelah itu, kan mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya berapa? Kenaikannya selama 12 menit apa? Kayak rumus tadi. Ditanya
yang ditanya per diketahui, gitu, kali diketahui. Yang ditanya berapa Mbak di sini? Yang ditanya 12 12 menit ya. per 4 Per berapa? 4 menit. Per 4 menit, pinter. 4 menit kali yang naikannya berapa tadi? 3 Celcius. derajat Celcius. Yuk, coret-coret. Coret-coret, Mbak. Yuk, coret-coret. 12 sama 4 bisa dibagi, bisa digandakan? Bisa 3. 3. Nah, berarti tinggal 3 kali 3. 9. Sama dengan 9 menit. 9 menit. 9 derajat Celcius. Itu kenaikannya. Padahal ditanya kan suhu akhir. Berarti suhu akhirnya ini ya. Bentar. Biar enak. Berarti suhu akhir sama dengan, kalau kan kenaikan toh, berarti suhu setelah turun, jangan yang awal ya, karena sudah mengalami perubahan ini. Suhu air setelah turun ditambah, kan kenaikan ini. Tambah berapa? Kenaikan. Aduh, bentar. Nah, berarti berapa? Suhu air setelah turun tadi berapa, Mbak? Negatif 6 toh? Negatif 6. Negatif 6 ditambah kenaikannya 9. Berarti berapa ini? Yuk pakai jendela. Negatif 6 ditambah 9 berapa? Berapa? 3 derajat Celcius. Berarti suhu air setelah dibiarkan selama 12 menit adalah 3 derajat Celcius. Paham? Paham. Oke. Enggak. Siapa yang enggak? Mana yang bingung? Kalau yang enggak, mana yang bingung? Sebutkan nama, terus mana yang bingung, Mas? Kok hilang? Yang tadi yang bilang enggak, siapa yang bilang enggak? Yuk, jangan usah malu-malu. Kalau misalnya enggak, Bu Mar jelaskan. Sudah? Belum. Sudah dicatat? Sudah, oke. Belum, Bu, aku. Oh ya. Slow way. Yuk, satu soal lagi. Kalau yang soal setelah ini itu bukan berkaitan dengan suhu ya, ada tipe soal yang lainnya. Udah, sampun? Oke. Nah, oke, Bu Mar hapus dulu. Sip. Karena yang D ini. Nah, ini pertanyaan yang model lainnya. Ini beberapa kali juga muncul. Perpustakaan Mekar memiliki buku bacaan yang disimpan di dalam rak 18 rak. Yo dibayangke. Perpustakaan jumlah raknya berapa anak-anak?
18. 18. Nah, setiap rak, berarti kan satu rak itu terdapat buku sebanyak 264 buah. Ada 18 rak, satu rak itu ada 264 buah buku. Nah, kalau kalian bayangkan, apakah perpustakaan itu tuh bukunya cuma satu macam? Apakah cuma matematika Tidak. aja? Tidak, kan Tidak. banyak sekali macamnya. Nah, di dalam soal ini, buku-buku tersebut terdiri atas kategori ada sains itu yang IPA, komik, cerita bergambar, cerita pendek, sejarah, kesehatan, kesenian, ensiklopedia, keterampilan, matematika, kamus, dan pengetahuan umum. Nah, jumlah buku setiap kategori dalam sebuah rak selalu sama, berarti ajek gitu. Berarti dalam satu rak itu tuh misalnya sains 10 ya, semua rak juga 10 semua. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya. Banyaknya buku kategori sains yang dimiliki perpustakaan tersebut ada titik buah. Caranya gimana? Yo, sekarang ini harus pakai logika, harus pakai penalaran anak-anak sendiri. Coba, bagaimana ya caranya ya? 18. Langkah pertama gimana? Langkah pertama bagaimana anak-anak? Videonya dimatikan aja. Dibagi semua jumlah buku. Jumlah buku apa jumlah? Kalau jumlah rak dibagi jumlah buku, nanti kurang dong. 18 dibagi 264. 18 dikali 24. 18 dikali 20, 264. Terus? Dibagi jumlah jenis buku. Jumlah Kategori buku. kategori pintar. Ini ada dua cara ini. Ada dua cara. Berarti sains ya. Ada dua cara. Terserah anak-anak milih yang mana. Bisa tadi itu jumlah rak dibagi jumlah buku, ya kan? Kali jumlah kategori, itu bisa. Atau langkah kedua, tapi ada dua cara ini. Cari dulu, coba. Oke, kita lihat pakai cara ini dulu deh. Nanti yang cara kedua nanti. Jumlah raknya ada berapa anak-anak? Kok jumlah rak dibagi jumlah buku? Salah ini. Jumlah rak kali jumlah buku dibagi jumlah kategori. Yang benar yang ini ya. Jumlah raknya ada berapa anak-anak? 18. 18. Kali berapa buku? Ke satu rak ada berapa buku? 264. Ada berapa kategori anak-anak? Coba kita hitung bersama-sama. Sains, 12 komik, cerita bergambar, cerita pendek berapa? 12 kategori. Yuk, kayak kemarin. Ini berarti, bentar. Bu Mar pakai cara kayak orek-orek. Kayak kemarin. Ini bisa 18 kali 264 per 12. Ya enggak? Kalau bagikan per toh? Ini dibagi 6 bisa? Ini 3, ini 2. Sama dengan berapa ini jadinya? Yuk dihitung, Bu Mar dibantu dong, dihitung yuk. Berapa?
Berapa? Ketemunya berapa? Ayo. 792. Berapa? 792. 792. Betul. 792 dibagi 2. Berapa ini? 396 buku. Berarti jumlah sains, banyaknya buku kategori sains yang dimiliki perpustakaan tersebut ada 396 buku. Paham? Paham. Pakai cara yang lain, yuk. Kita coba pakai cara yang lain. Cara yang lain gimana ya? Kita lihat. 264. Ini gini cara yang lain. Anak-anak carinya perak dulu. Sains dalam satu rak dulu. Nah, sains dalam satu rak itu ada berapa? Kan jumlah buku dalam satu rak tadi berapa? 264 buah. Ada? Ya enggak? Jumlah buku ya. Terus dibagi berapa kategori? Dibagi jumlah kategori. Nah, anak-anak bisa mencari dalam satu rak dulu. Berarti kan sama dengan bisa seperti ini. 264 dibagi 12. Dan 264 bagi 12. 22 buku, ya enggak? Berarti satu rak itu jumlah kategori yang sainsnya itu ada 22 buku. Padahal yang ditanya kan untuk semua rak, berarti sains dalam ada berapa rak tadi? 18 rak. Sama dengan 22 buku dikali 18 rak. Apakah ketemunya sama? Coba. Apakah ketemunya sama? 396? Sama. Apakah sama? 396 buku. Sama ya? Berarti anak-anak bisa menggunakan cara yang pertama. Jadi rumusnya jadi satu blok langsung. Atau bertahap-tahap, berlangkah. Dicari dulu yang jumlah buku sains dalam satu rak dulu. Habis itu karena jumlah totalnya ada 18 rak, berarti dikalikan 18. Anak boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Begitu. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Paham ya? Paham, Ge? Paham. Oke. Baik. Anak-anak, apabila sudah paham, nanti bisa langsung mengerjakan tugas yang sudah Bu Mawar dan Pak Fian upload jam 10 tepat ini harusnya, karena Bu Mawar jadwalkan jam 10. Bagi yang belum, silakan bertanya atau lihat tayangan Fitcon di rekaman terlebih dahulu. Tadi gimana tadi? Gitu. Itu nggih? Ya. Ya. Oke, apakah bisa kita akhiri anak-anak Fitcon pada hari ini? Bisa? Bisa. Oke. Stop sharing ya. Oke. Baik anak-anak. Ini kemarin habis dulu. Baik anak-anak. Fitcon hari ini tentang indikator tentang masalah penalaran yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan cacah sudah kita bahas bersama-sama. Harapannya Bu Mawar, semua anak-anak paham tentang materi ini. Bagi yang belum, Bu Mawar dan Pak Fian terbuka mempertanya pertanyaan atau lihat tayangan lagi di rekaman atau di link yang nanti Bu Mawar dan Pak Fian berikan. Demikian 38 peserta, ini 30 berapa? 38 peserta. Mawar akhiri ya. Oke,
Selamat mengerjakan tugas. Salam sehat dan salam semangat selalu. Ya, Ya, Bu. sampai jumpa. Dadah. Ya, dadah. Sampai jumpa, anak. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Dadah. Semangat selalu Dadah. ya. Dadah.